Oke, berikutnya saya akan lanjutkan bahannya. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Nah, coba nomor 2. Masih mengenai aturan rantai ini ya. Sisi sebuah kubus bertambah dengan laju sekian. Cari laju pertambahan volumenya pada saat sisinya sekian. Yang A aja dulu ya. Nah, pada saat itu dipakainya terakhir ya. Udah. Jadi dipakainya terakhir pada saat nih. Coba saya akan jalankan secara manual saja. Jawabannya kita ke sini itu kebaca nggak tuh? Kebaca lah ya. Oke, saya coba jawab. Nah, ini ada kubus. Kubus gambarnya tentunya kalian udah paham seperti ini. Itu kubus. Nyalin lagi pengen diketrok. Eh, Oke. Sisinya saya namakan S gitu ya. Nah, laju 16 cm per menit artinya apa? Hah? Apa? Iya, bertambah itu maksudnya apa? Dihubungkan dengan S. Hah? S tambah apa? Ya enggak dong. Laju itu turunan. Laju, gradien, tanjakan, kemiringan garis singgung itu semua nama sama. Artinya ini laju pertambahan sisi kubus artinya perubahan sisi kubus terhadap waktu gitu ya. Ingat kalau laju itu pasti turunan. Itu nilainya DSDT 16. Artinya per menit memang bertambah 16 cm itu ya. Tiap 1 menit bertambah 16 cm. Oke. Nah, pertanyaannya cari laju pertambahan volumenya. Jadi apa itu? Pada saat nanti abaikan aja dulu. Laju pertambahan volume jadi apa? Hah? D apa? DT. DVDT. Jadi misal volumenya V gitu ya. Jadi yang ditanya adalah DV DT gitu ya. Saat S-nya bernilai 20. Nah, yang kayak gini nih dipakainya nanti terakhir. Nanti aja. Yang kita cari DV DT pada T sebarang gitu ya. Mana yang sakit T ini? Itu yang pakai. Itu kalau tidur juga. Hah? Itu sih Selin bukan? Setengah bule-bule gitu ya. Tapi asli ya rambutnya. Oh, nanti diguyur loh. Banyak. Ini udah lama nggak ngeguyur. Hobi saya nggak tersalurkan. Oke. Nah, jadi diketahui DSDT mau menghitung DVDT. Kita harus hubungkan keduanya. Tapi lewat turunannya hubungannya nggak ketahuan. Hubungannya yang jelas hanya lewat rumus volumenya, bukan DVDT-nya. Kita tahu bahwa volume sama dengan S pangkat 3 gitu ya. Ingat di sini S fungsi waktu. Kenapa fungsi waktu? Karena berubah terhadap waktu ini. Ya. Kalau S-nya berubah terhadap waktu, ya V-nya juga berubah terhadap waktu. Saya menghitung DV/DT. Jadi gimana? DV/DT sama dengan apa? Heeh, ya. Siapa yang ngomong ya? Betul. Yang keras atau DV apa? Turun dulu ke variabel langsung dia ya. DS kali DS DT. Sama aja ini dengan saya hitung
DV/dt nanti yang mau dihitung ya. DV/ds berapa turun ke S? 3S kuadrat kan? ds/dt ini 16. Nah, baru sekarang terakhir saat apa ini S sama dengan 20, maka dv/dt-nya sama dengan 3 kali 20 kuadrat kali 16. Jadi terakhir gitu, pada saat sisinya sekian, pada saat ini, pada saat itu dipakainya terakhir. Paham nggak? Faiz, paham nggak? Hah? Ah, benar. Nah. Hah? Kenapa? Jelasin ulang karena saya nggak ngerti. Nggak ngertinya di baris keberapa? Ini dulu. Paham nggak? Hah? Kamu makanya di depan intinya. Jadi nggak kelihatan. ds/dt 16. Kemudian misalkan volumenya V. Yang ditanya adalah dv/dt. Paham nggak itu? Hah? Saat S-nya sekian. Ya saat itu nanti yang saya kotakin nanti. Nah, kita mau mencari dv/dt yang diketahuinya ds/dt. Nah, yang diketahuinya ds/dt. Jadi, gimana? Mau ngitung dv/dt, yang kita ketahui ds/dt. Kita harus menghubungkan V-nya dengan S. Menghubungkannya lewat apa? Ya rumus volume. Volume adalah S pangkat 3 gitu ya. Paham nggak itu? Ini V sama S pangkat 3. Nah, dari sini diturunkan terhadap T. Kenapa turunannya terhadap T? Karena mau nyari dv/dt. Mau nyari dv/dt, ya turunkan terhadap T. dv/dt, V-nya kan fungsi S nih. Nggak bisa diturunkan terhadap T langsung ruas kanannya. Gitu ya. Kita mau nyari dv/dt, ini mau dicari, ruas kanannya adanya S. Maka harus turun dulu ke S. dv/ds dulu kali ds/dt. Itu aturan rantai. Nanya si Randy itu paham tadi dia yang jawab ini. Saya hanya nyalin omongan dia. Nah dari sini dv/ds-nya turunin ini, turun ke S jadi 3S kuadrat. ds/dt-nya kan diketahui di soal 16 tadi. Udah dapat dv/dt-nya 3S kuadrat kali 16. Di soal ditanya pada saat S-nya 20. Jadi ini tinggal masukkan aja S-nya 20. Gitu. Udah? Yang B ya. Yang B saya ambil dulu. Mana soalnya? Sama aja ini yang B-nya. Saya crop dulu. Kemudian balik sini. Kamu kalau nggak berapa kelihatan duduknya depan. Ini satu lagi di sini bisa. Hah? Ada kursi udara enak. Duduknya di kursi udara gitu. Hah? Itu udara. Enak ini keras tuh kursinya. Nah, yang pertama cari laju perubahan luasnya. Jadi kalau luasnya saya sebut L gitu ya. Misal luas itu L. Yang mau dicari apa? Laju perubahan luas terhadap apa? Terhadap waktu tentunya. Jadi apa? Ditanya dl dt saat sisinya sekian ini dipakainya nanti belakangan. Jadi kita hitung dl dt, hubungkan dulu L-nya dengan S. Luas sama dengan, kita lihat bahwa ini kalau sebuah kubus, dindingnya ada 6 ya.
Ini depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi total ada 6. Nah, jadi 6 kali S kuadrat. Gitu ya. Betul? Paham nggak? Ah, nggak dengerin. Nah, jadi DLDS-nya apa? DLDT-nya. DLDT, apa? DS, DS per DT tinggal niru tadi aja. DLDS menjadi 12S gitu kan? Dikali DSDT kan diketahui di soal tadi berapa? Di atas DSDT-nya 16. Nah, dapat. Tinggal dijawab pertanyaan terakhir. Pada saat S-nya 15, ini, maka DLDT-nya bisa kita hitung. 12 kali 15 kali 16 sama dengan sekian. Bisa? Yobina, paham nggak? Kenapa kamu ujian nggak bisa tuh? Hah? Bisa kan gak yakin. Yang merasa yakin di atas 7 cuma si Najwa. Naya. Ya kalian rayu aja si Adeline. Oke, yang ini lebih susah loh. Coba. Saya perbesar ya. Hah? Bagus. Perhatikan gambar roda piston di samping. Saya akan demokan dulu aja. Supaya kebayang. Aduh, nggak keluar, nggak ada internet. Gimana tuh? Warna tadi. Sebentar. Demonya nggak keluar. Kita jadi kelewat. Oke, saya ulangi. Ini ada prinsip roda piston. Jadi ini ada sebuah roda yang hijau. Jari-jarinya sama dengan 1. Jari-jarinya bisa berapa aja. Titik P awalnya di sini. Kemudian rodanya berputar. Berlawanan jarum jam supaya sudutnya kehitung positif. Kalau dia berputar, maka titik Q akan turun naik, betul? Ini ada silinder, di atasnya silinder, bukan kotak. Coba kita lihat. Nah, gitu sih rodanya. Oke? Nah, makanya belajar GeoGebra. Jari-jarinya bisa saya mainkan. Nih, animation lagi. Tuh, jari-jarinya digedein. Atau dikecilin. Oke ya? Nah, berarti titik Q koordinatnya berubah-ubah ya. X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah. Kalau titik Q, tadi saya nyebut titik P atau titik Q? Titik P, X dan Y-nya berubah-ubah. Kalau titik Q, hanya Y-nya aja yang berubah-ubah. X-nya, X dari titik Q selalu 0, betul? Nah, sekarang baru dibaca soalnya. Itu ya. Perhatikan gambar roda piston di samping. Roda berputar berlawanan jarum jam, supaya sudutnya positif aja, dengan laju 2 radian per detik. 1 radian itu kira-kira 57 derajat lah. Jadi 1 detik menempuh 114 derajatan. Pada saat T0, titik P tadi berada di posisi 1,0 di sini. Ya. P awalnya di situ. Tentukan kedudukan titik P setiap saat. P-nya kan tadi berubah-ubah posisinya. Tentukan kedudukan titik P setiap saat. Jadi kita ditanya berapa X dan Y-nya. Coba kita lihat. Manual aja atau diklik aja? Manual, bikin capek saya tuh.
Hah? Kata mahal. UKT murah lah. Coba aku Coba sekolah kedokteran berapa? Di swasta. Mana OneNote-nya? Oke, saya bahas ya. Ini dihapus dulu. potretan tuh apa? Kotretan itu buat otret-otret. Nggak tahu. Oke. Moga-moga kebaca segitu. Nah, kita lihat titik P. Coba saya mau perlihatkan gini. Saya mau tabelkan. Saat T-nya 0, posisi di pos kan si P itu posisinya ada X-nya, ada Y-nya, betul? Ya. X-nya berapa? Y-nya berapa? Waktu T0. Hah? X-nya berapa? Waktu T-nya 0. Ini 1,0. X-nya 1, Y-nya 0, betul? Setelah setengah detik, sudut yang ditempuhnya berapa? Kan P-nya muter tuh. Setelah setengah detik, berapa sudut yang ditempuh? Hah? 1 radian ya. Jadi, kalau 1 radian, nih diperbesar sama saya. Susah nulis lurus teh. Ini lingkarannya. Ini katakan 1 radian sekian. Titik P di sini. Berapa si X dan Y-nya? Ini 1 radian. Enggak. Berapa X-nya? Ini berapa X-nya nih? X-nya berapa? Y-nya berapa? Hah? Enak aja 2,1. Dari mana? X-nya berapa itu? Kalau ini sudutnya 1 radian. Berapa? Betul? Berapa X-nya? Hah? Yang keras. Nggak kedengeran kayak suara malaikat aja. Iya, jadi berapa? Y-nya sin berapa? Sin 1 radian ya. Ini kan sisi miringnya 1 kan? Ya. Sin 1 ini sudut itu sama dengan Y/1 gitu kan? Ini sin sudut ini sama dengan Y dibagi sisi miring kan? Ya, ini Y bagi 1. Jadi Y-nya sin 1. X-nya berapa ini? Ini siapa ini? Siapa ini teh? Atina bukan? Vina. Alvina. X-nya berapa? Hah? Apa? Kos 1, nah gitu yang keras. Suara malaikat aja manggil-manggil. Ayo sama pulang, pulang gitu. Hah? Oh ini, pada saat T0, P berada di 1,0. Berarti ini jari-jari ini pasti 1. Ya. Awalnya di sini 1,0. Itu aku sakit. Kalau udah 1/4 detik, sudut yang ditempuh berapa? Setengah radian ya. X-nya berapa? Kalau ini setengah radian. Setengah radian sekarang. Ininya berapa X-nya? Hah? Apa? Jangan ragu-ragu. Aduh ini depan si Randy berapa? Kos setengah itu yang keras, nggak kedengeran. Ininya kalau setelah 2 detik
Sudutnya berapa yang ditempuh? 4 radian ada di kuadran 3 mungkin. Tapi ini polanya sama. Cos berapa? Hah? Berapa? Ya, 04 loh. Hah? 04. Cos 4. Sin 4 gitu ya. Kalau T sembarang, posisi X-nya berapa? 2. Iya. Sin 2T gitu ya. Betul? Nah, itulah yang ditanya. Kedudukan titik P setiap saat. Jadi, P setiap saat adalah sama dengan X-nya cos 2T, Y-nya, Y-nya ditulis Y lagi. Y-nya sin 2T. Paham nggak? Hah? Iya, kan? Ah, nggak meyakinkan. Tentukan ordinat dari titik Q. Nah, saya mau buka ke slide-nya aja sekarang ya. Males nulis. Udah gampang, yang B udah gampang. Ini ya, tadi P-nya udah. Sekarang Q-nya. Nah, untuk mendapatkan Q itu X-nya selalu 0, betul? Karena dia hanya turun naik aja. Jadi Q itu yang ditanya hanya ordinatnya. Ordinatnya itu berarti panjang dari pusat koordinat sampai posisi titik Q. Berapa panjangnya? Jadi kita harus ngitung, ya ordinat itu Y-nya. Kita harus ngitung OKI kan? OKI itu dosennya biologi kan? Oki. Ah, Dosen, Mak. iya, dosen mat yang ngajar ini 1B di SITH. OKI itu sama dengan OM ditambah MQ, betul? Kenapa saya pecah gini? Karena OM ini tadi sama dengan ini, udah tahu tadi. Ini tingginya berapa kan udah tahu tadi. Yaitu Y-nya si titik P. Loh? OM ditambah MQ. Oh ya, ini ada penghubungnya. Tongkat penghubungnya ini selalu 5. Ya. Enggak diketahui di soal selalu 5. No. Iya, ini di soal tuh. 5. Oh, dari gambar. Nih. Oh, di gambar dilihat. Oke, jadi saya hitung OKI atau saya namakan L di sini ya. L ini sebenarnya OKI sama dengan OM ditambah MQ. OM berapa? OM kan sama dengan Y-nya si titik P kan? Tadi Y-nya titik P kan udah dapat mana? Ini sin 2T. MQ berapa? Pakai Pitagoras ini, segitiga ini. Sama dengan 5 kuadrat dikurangi MP kuadrat. Betul? Diakarkan. MP berapa? Hah? MP berapa? MP sama dengan X-nya si titik P kan? Ini kan MP sama dengan ini. Betul? Oke, jadi ini tadi OM sama dengan Y-nya si titik P, sedangkan MQ sama dengan 5 kuadrat, ini 25, dikurangi dengan ini. X-nya si titik P dikuadratkan, X-nya adalah cos. Diakarkan. Gitu? Biobina paham nggak? Hah? Nggak pahamnya yang mana? Baris berapa? Yang biru paham nggak? Ini L sama dengan ini tambah ini paham nggak? Hah? L sama dengan ini tambah ini paham? OM kita lihat. OM itu sama dengan ini tingginya titik P kan?
tingginya titik P berarti Y dari titik P kan? Y dari titik P mana? Ini tadi udah dihitung Y-nya. Sin 2T. Nah, untuk MQ, kita lihat segitiga ini. Segitiga ini, MQ itu, maka MQ kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi MP kuadrat. Betul? Pitagoras? MP itu berapa? MP itu sama dengan X titik P kan? Nah, jadi 5 kuadrat dikurangi ini cos 2T dipangkatkan 2. Diakarkan ya. Udah paham kan? Nah, ada yang belum paham yang lain? Oh, dia mah baru balik nanti nanya si Randy. Randy, kamu tugas pokoknya kalau nggak paham, dia, kamu dikurangin nilainya. Pindahin ke dia. Kamu untung ditambahin nilainya Randy. Jadi kalau dia nilainya 60, ya kurangi 20 jadi 40 dia. Kamu dapat tambahan nilai 20. Kata si Randy, boleh aja asal kamu jadi pacar saya katanya. Tak kasih 60-60-nya katanya. Oke? Alvina paham nggak? MQ. MQ. MQ pakai Pitagoras. Yang biru kuadrat dikurangi MP kuadrat. Hah? Dari soal. Ini diketahui yang biru panjangnya 5 diketahui. Dari gambar soalnya. Alvina paham nggak? Alvina tuh dulu asisten saya tapi yang dari teknik industri. Angkatan udah tua. Bapak udah belum? Jadi mapres ya, mapres TPB. Seteknik industri. Hmm. Makanya Alvina, saya ingat-ingat Alvina. Gelarnya Miss Lucu kalau Alvina. Nanti suatu hari saya lihatkan gambarnya. Oke? Nah, yang C. Tentukan kecepatan gerak titik Q. Berarti titik Q kan ini. Ini titik Q nih, panjangnya. Si Oki ini dosen SITH. Yang B cuma gitu dong. Udah yang begitu. Tentukan ordinat. Ordinat tuh Y-nya titik Q. Jadi Gini doang juga nggak ngerti. nggak ada hitungan angka. Enggak. Tentukan kecepatan titik gerak dari Q. Kecepatan gerak adalah turunan dari posisi ya. Di fisika juga gitu. Jadi tinggal dicari DLDT. Ini cari DLDT di sini. Ya agak rumit. Turunkan. Turunan akar belum saya bahas. Nanti udah aja ini dilewat dulu. Ya. Turunan akar belum. Pak, kapan tahu mana yang mesti diturunin, mana yang iya? Harus tahu kalau kecepatan itu dari mana dapatnya. Kalau dari posisi ya diturunkan. Kalau ada istilah kecepatan, laju, gradien, tanjakan itu menyangkut turunan. Ya, terus kalau misalnya tiba-tiba ditanyain gaya, itu masih diturunin juga gitu? Kalian nggak masuk ilmu gaya nanti aja. Ya, terus. Soalnya Sudah? kebingungnya kapan Oke, saya lanjut. Ini makanya soalnya banyak supaya di kelas itu terinduksi dulu caranya. Nanti di tutorial soal-soalnya gitu ya. Sebentar, ini kok
Nggak mau mengecil. Nah, oke, lanjut. Dua buah kapal bertolak, dua buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur. Ada yang nggak ngerti nggak arah mata angin kalau digambar? Dulu saat ujian ada yang nggak ngerti. Apa? Barat laut tuh yang mana itu? Yang nggak bisa ngerjain. Nah, ini kapal A bergerak ke timur. Jadi kalau ke timur tuh sumbu X positif ya. Dengan laju sekian, besar kecepatan sekian. Kapal B bergerak ke utara dengan laju sekian. Nah, pertanyaannya, seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Apa itu maksudnya? Pantas aja nggak ngerti, udah tidur. Hah? Apa gini-gini? Oke, kita lihat ilustrasinya. Ini. Oke, ini soalnya disalin, saya gambar. Ini ada kapal yang A bergerak ke timur, berarti ke sini. Yang satu lagi bergerak ke utara. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, yang B ke utara. Nah, suatu saat yang ke timur sampai di sini. Pada saat T itu ya, T-nya waktu. Yang sini yang pesawat A sampai titik P, yang pesawat B sampai titik Q. Nah, coba kita lihat pertanyaannya. Seberapa cepat mereka berpisah? Ini yang ditanya kamu tadi, gimana itu? Apa maksudnya? Apa di sini? Seberapa cepat mereka berpisah? Jadi harus hitung apa tuh? V-nya. Hah? V-nya, kecepatan. Kecepatan iya, gimana? Dapat dari mana? Kecepatan mereka berpisah. Itu dapatnya dari mana? Turuninnya dv per dt bukan? V itu apa? Kecepatan. Kan mau nyari kecepatan, bukan nyari turunan kecepatan. Hmm? Oh, Berarti saya mau ngitung seberapa cepat titik P dan titik Q bertambah jaraknya, betul? Seberapa cepat bertambah jaraknya? Ngitungnya dari mana? jarak. Hmm? Oke, turunan jarak. Turunan jarak, tak keluar juga dari kepalanya dia. Ih, turunan jarak. Jadi harus hitung jaraknya dulu, betul? Nanti diturunkan. Begitu belajarnya. Ini baru kepikiran. Iya, nggak apa-apa, ujian asal kepikiran. Jadi, tentukan jarak PQ. Maka, kecepatan perubahan jaraknya adalah turunan dari jarak PQ. PQ itu kan fungsi waktu. Berubah-ubah terhadap waktu, posisi P dan Q. Oke. Jadi, saya gambar ini, jaraknya PQ. Sebut sebagai L. Supaya nggak panjang gini. Sebut ini L. Jadi, yang ditanya adalah DL, DT. Kan L itu jarak antara PQ. Yang mau dihitung adalah kecepatan mereka berpisah. Jadi turunan dari jaraknya. Gitu? Oke? Paham nggak dulu sampai situ? Pak Is, yang kumaha pada nggak paham nih? Hah? Iya kamu. Hah? Soalnya kamu dari Bandung, jadi harus bisa ngasih tahu yang bukan dari Bandung. Yang dari luar Bandung mah ada bodoh-bodoh. Aduh siap kerekam. Rektor aja dari Sumedang. Oke. Karena ini kata dia mau ngitung kecepatan mereka berpisah. Kecepatan itu turunan dari jarak, betul? Jadi saya hitung jaraknya antara PQ.
Oh, katanya. Terus gimana tuh? Oh. Nah, tinggal sekarang hitungannya. Gimana mendapatkan jarak PQ atau L ini? Yang diketahui kan ini pesawat A bergerak ke kanan, pesawat B ke atas. Pesawat apa kapal jadinya sih? Oh, kapal. Oh, pesawat tanpa sayap. Sini pesawat. Hah? Ini pesawat. Kapal harusnya. Oke, kita lihat selalu ngelihatnya ya pada setelah 3 jam itu atau pada saat 3 jam itu nanti dipakainya terakhir. Kita harus merumuskan sebagai untuk setiap saat untuk T sembarang. Nah, untuk T sembarang, misalkan setelah T jam pesawat A sampai di P. Setelah T jam juga pesawat B sampai di Q. Jadi OP berapa jaraknya? Setelah T jam berapa OP? Sini Melisa ini ngantuk terus. Oh, ngantuk lagi kamu harus tidur di udara. Duduk di udara. Duduk di udara. Di sini. OP berapa setelah T jam? Faiz berapa? OP berapa? Setelah T jam, berapa jarak OP? Hah? 12 kali itu. Kecepatannya berapa? 12. 12 kali P. Pesawat kapal A bergerak dengan kecepatan 20. Nah, jadi O tuh yang apa? Yang P. Ini A udah ditulis A. Berapa ini? OP? 20 T. Mulai jalan kepala dia. Oke, berapa? Nah, jadi L akar dari ini kuadrat dan ini kuadrat, betul? L akar. Itu gerak. Enggak, baca ini. Paham nggak? Kayak ini. Masukkan angkanya sama saya. Dihitung. Ini mah hitungan biasa, ketemu ini. Kenapa dimutlakan? Karena gini. Kenapa ada mutlak? Tuh gini. Ingat nih ini. Akar 3 kuadrat sama dengan 3. Akar min 3 kuadrat juga didefinisikan bilangan positif. Akar tuh. 3 juga. Jadi, kita lihat bahwa akar X kuadrat nggak boleh sama dengan X. Kecuali X-nya positif. Dia harus menjadi mutlak. Sebentar. Sama dengan bolpen. Gitu ya? Betul? Nih lihat. Akar min 7 kuadrat. Ya, sama dengan mutlak min 7. Sama dengan 7. Akar 7 kuadrat sama dengan mutlak 7. Sama dengan ya 7. Ya. Tapi kalau X-nya diketahui. Oh sorry, udah. Nggak usah lah. Nah. Pada ini. Oke. Jadi ini ada akar T kuadrat itu mutlak T. Tapi karena T-nya udah positif, mutlak T sama dengan T sendiri. Itu bukan T Ya. kuadrat yang di dalam. Hah? T-nya enggak mesti kuadrat. Iya, dikeluarin. Ini jadi mutlak T. Ini dikeluarin. Terus dimasukin lagi. Enggak, ini T-nya di luar tuh. Ini sampai sini akarnya, Neng. Ih, nggak kelihatan tuh. Akarnya sampai sini. Ini T. Kenapa nggak taruh depan aja? Boleh, depan juga. Pengen di belakang aja. Oke. Nah, udah tahu L-nya. Yang mau kita hitung tadi apa?
Hah? DLDT. DLDT ini diturunkan jadi sekian. Ya, oke. Saat T-nya 3 jam, karena ini udah konstanta ya, saat T-nya 3 jam ya, DLDT-nya sekian juga. Gimana? Apa? Aduh, nggak ada. Pinjam dong, nomornya. Hah? Selalu konstan DLDT-nya. Jaraknya berubah, tapi kecepatan berubahnya diminum nih. Kamu mengantuk aja. Nah, untung loh nggak beli botol minum saya. Oke? Ya kan diturunin. Aduh, si Neng. Lah, terus nggak dimasukin ke dalam soal. Udah itu segitu dapat angkanya. Lah, kan T-nya 3, bukan 3 kan? Karena T-nya berapapun segitu, nggak ada T-nya lagi. Mau T-nya 10, mau T-nya 20 ya segitu. Oh, ini. Karena konstan. Oke, berikutnya. Tentukan titik potong antara sumbu X dengan garis singgung terhadap kurva ini. Kok ini ya gampang bener ini mah. Oke lah, ya udah gampang nggak apa-apa. Tentukan titik potong garis singgung terhadap fungsi ini di X sama dengan segini dengan sumbu X. Jadi harus menentukan dulu persamaan garis singgung dari fungsi ini di titik ini. Titik singgungnya X-nya sekian. Kemudian setelah dapat persamaan garis singgungnya, nah ditentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Oke? Jadi ini kalau ini fungsinya sebenarnya nggak harus persis gambarnya. Ilustrasi aja. Ilustrasi aja. Kemudian ini X sama dengan akar pi per 3. Y-nya nggak kita hitung, biarin aja. Nah, kita akan bikin persamaan garis singgung di sini. Kemudian memotong sumbu X-nya di mana? Gitu ya? Oke? Nah, kita lihat dulu. Bikin persamaan garis singgung berarti saya harus ngitung turunan, betul? Untuk kemiringan garis singgungnya. Turunannya ini pakai perkalian. Turunan X itu 1 kali ini ditambah X-nya tetap cos X kuadratnya diturunkan jadi min sin X kuadrat kali 2X. Paham nggak? Enggak juga. Aduh, kumaha nih gara-gara 2 tahun online. Apa tadi? X cos X kuadrat. Turunannya apa? Apa? Turunan ini perkalian 1 kali cos X kuadrat ditambah ini tetap kali turunan yang ini. Turunan enggak, cos turunannya yang luar dulu, lihat fungsinya. Yang luar dulu. Cos jadi min sin. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Min 2X kuadrat sin X kuadrat. Gitu ya. Oke? Lanjut lagi. Beda. Kalau cos kuadrat X itu sama dengan cos X dipangkatkan 2.
Kalau cos X kuadrat, ya X yang dikuadratkan. Ya. Oke. Cepat lulus loh ini. 3 kredit, kalau nggak lulus gawat. Oke, ini tadi udah saya hitung turunannya. Kemudian bikin persamaan garis singgung harus ngapain? Hah? Turunin. Udah, ini udah diturunin terus ngapain? Hah? Apa? Masukin titik yang Masukin titiknya. X-nya ke sini. Turunan di titik AKP per 3, ini tinggal ngitung aja, percaya aja hitungannya ini ya. Kemudian persamaan garis singgungnya apa? Y min berapa? Y1 berapa? Ah, Y min 0,5 sama dengan kemiringan yang udah kita hitung kali X min ini ya. Nah, kapan dia memotong ini garis singgung ini? Kapan memotong sumbu X? Hah? Ya, ya betul apa? Y-nya 0. Masukkan Y-nya 0. Misalkan titik simbungnya C,0, C-nya mau dicari. Berarti Y-nya 0. Masukkan Y-nya 0, ketemu titik X-nya atau C-nya. Gitu. Oke? Lanjut ya. Hah? 1 koma. Ini pakai bahasa Indonesia. Ini sin kan paling gede 1. 1. Masa sampai 1000 ini angkanya? Oh, itu gara-gara pindah. Lagi berangkat ke Inggris. Dari ke Inggris jadi pakai titik. Pakai koma harusnya ini koma ya. Nanti kalau ujian online, jangan lupa semua pakai titik komanya. Kalau lupa, salah semua nanti soalnya. Jawabannya. Si Tara ya pengen diguyur juga sama itu. Ngobrol terus. Ah, pokoknya kelihatan ngobrol lagi, diguyur. Ini masih banyak. Tuh. susu nggak minum. Nantilah kamu ngambil air ledeng di bawah. Udah? Oke. Kalau udah saya lanjut lagi. Ah, ini nggak mau dibahas. Pindah topik. Aduh, jenuh. Istirahat dulu. Oke. Kalau udah paham yang tadi aturan rantai, kayak cos X kuadrat gitu, yang ini rada gampang. Kalau nggak paham, ini jadi susah sekali. Oke. Kita akan masuk ke yang namanya penurunan implisit. Coba perhatikan persamaan ini. Jadi kalau dilihat yang lalu selalu kita bekerja dengan Y fungsi X gitu ya. Ya contohnya Y misalnya X kali tangen X. Pokoknya ruas kanan hanya memuat X, ruas kiri hanya Y aja. Nah ini dikatakan fungsi ini fungsi dalam bentuk eksplisit. Ya, nanti belum. Nah, kalau ini kan beda. Enggak Y sama dengan berapa X gitu. Ya, ya. Ya, ini beda ya. Y enggak bisa Y berapa X. Nah, yang nyampur gini Y-nya enggak bisa dinyatakan Y berapa X. Itu namanya bentuk implisit. Enggak. Sok diakam ini pangkat 3, ini pangkat 1. Ya. Nah, secara umum, fungsi dalam bentuk implisit itu bisa dituliskan seperti ini.
fxy sama dengan 0. Di mana ini adalah ekspresi dalam X dan Y. Gitu. Contohnya, misalkan Y pangkat 3 kali X ditambah sin XY ditambah 2X tambah 3Y tangen X sama dengan 0 gitu. Nah, ini bentuknya implisit. Ini dinamakan bentuk implisit. Gitu? Sekarang mainan HP. Ya. Bentuk implisit. Kalau yang eksplisit yang gini, Y sama dengan berapa X gitu ya. Ekspresi dalam X dan Y. Oke? Berarti kalau misalnya Y-nya itu gampang ditemuin, berarti dia eksplisit. Tapi kalau Y-nya Pokoknya kalau bentuknya gini eksplisit, kalau bukan implisit. Oke, ini bentuknya implisit ya. Karena ininya X, Y kecampur, kemudian sama dengan 0. Kalau nggak 0, boleh juga. Tapi asal bukan yang ini, di luar ini namanya implisit. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencari DY/DX-nya? Ya. Cara mencari DY/DX-nya itu turunkan kedua ruas terhadap X dengan mengingat nanti Y-nya bukan variabel bebas bergantung ke X. Nanti ini saya jelaskan belakangan. Kita lihat contoh aja ya. Sebentar. Ini saya ambil sambil dijelaskan. Karena kata-kata yang biru kalau nggak dicontohin dulu juga nggak paham. Oke, saya mau ini diberikan fungsi implisit ini. Mau dihitung DY DX berapa? Coba sebelum menjawab itu, kita lihat dulu. Kalau saya menurunkan terhadap X dari U pangkat 3. Ini apa? Terus? Itu mah turunan ke U. Kalau mau turunan ke X, kali lebih dalamnya lagi. Apa? Hah? DU, DX. Gitu ya. Paham nggak? Oke. Kalau DX dari U, U-nya fungsi X, jadi apa? Turunin dulu ini, kan U pangkat 1 kan? 1 U pangkat 0. Kali turunan si U-nya. Gitu? Ya, ini nggak ada ya. Ininya nggak perlu. Ya, nggak bisa. Sebentar. Sebentar, ininya OneNote-nya ngaco. Saya mau menghapus ini. Jadi itunya nggak perlu. Karena hasilnya 1. Oke. Kalau saya punya ini, turunannya apa? Atau sama aja ini Y aksen X gitu ya. Kalau turunan dari Y, hah? Ya DY DX doang ya. Niru yang atasnya ya. Nah, sekarang mau mencari DY DX dari ini, prinsipnya gini.
Turunkan kedua ruas terhadap X. Gitu. Turunkan terhadap X. Y pangkat 3 turunannya tadi apa? Itu? Salah. Kali dy dx. Ya. Ya, ya aksen dy dx sama. 7y apa turunannya? Diturunkan. 7-nya tetap, y diturunkan jadi X pangkat 3. Kalau X nggak ada X aksennya, karena apa? Kali dx per dx itu 1. Nggak usah jadinya. Itunya ya. Hanya gitu aja kalau X langsung. Ruas kanan, berapa turunannya? 0, konstanta diturunkan 0. Nah, dari sini saya dapat Y aksen, saya kumpulkan 3Y kuadrat ditambah 7. Yang nggak ada Y aksennya saya pindah ruas. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 3X kuadrat per 3Y kuadrat ditambah 7. Turunannya biar aja ada X dan Y campur aduk, karena asalnya juga implisit. Gitu ya. Ih, si Melisa ini tidur jam berapa, Melisa? Ngantuk ya. Harus didatangin mamah ya. Kalau ada mamah nggak tidur. Oke. Paham? Itu saya balik ke sini. Jadi prinsipnya adalah ngitung ini. Dari sini turunkan terhadap X. Dengan hati-hati kalau nurunin Y kali Y aksen gitu ya. Nah, sekarang turunan 2-nya. Saya akan jelaskan turunan 2-nya. Untuk mencari turunan 2, biasanya jangan dari bentuk yang udah disederhanakan gini. Susah. Tapi mencari turunan 2 dari sini. Turunkan lagi ke X. Mencari turunan 2. Jadi, turunkan lagi hasil turunan tadi. Ini baru dinotasikan. Nah, sebelumnya dulu saya mau nanya. Turunan X dari Y aksen pangkat 3 apa? Hmm? Niru aja yang di atas apa? Pangkat 2 D apa? DY aksen per, atau ini turunan 2 ya. Y aksen diturunin ke X jadi turunan 2. Oke, jadi saya nulisnya ini turunan 2. Atau turunan dari si ini nih. Kalau turunan dari Y aksen pangkat 1 apa? Hah? Iya, ya betul. Apa? Ah, nggak kedengeran, banyak yang ngomong. Ah, Y double aksen gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang merah. Ini ada perkalian 2 faktor. Jadi pakai rumus perkalian. Jadi apa? Apa? Atau notasikan dulu lah. Notasikan dulu. 3Y kuadrat kali Y aksen ditambah, sorry, salah. 3Y kuadratnya tetap dikalikan turunan dari, itu ya, rumus perkalian. Oke? Yang ini, mana yang ini? Yang ini jadi 2 ini. Ditambah, saya belum turunkan, baru dinotasikan 7Y aksen. Dikurang turunan dari
3x kuadrat. Ruas kanan sih diturunkan. Oh ya, ini salah, sorry. Ini harusnya turunan dari ruas kanan juga yang 0. Ya, betul 0. 0 ya. Oke. Oke, 3y kuadrat turunannya apa? 6y, y aksen. Gitu kata si Faiz juga. Hah? Bener nggak? Kali y aksen ya. Ditambah 3y kuadrat. Turunan dari y aksen apa? Hah? Y double aksen. Turunan 7y jadi apa? Double aksen ya. 3x kuadrat, 6x biasa aja itu mah. Nah, turunan 2-nya mau saya hitung. Yang ada turunan 2-nya saya kumpulkan. Yang nggak ada turunan 2-nya saya pindah ruas. Y aksen kali Y aksen, ya Y aksen pangkat 2 itu ya. Y aksen kuadrat. Jadi, ya sisanya mah cuma hitungan biasa. 3y kuadrat ditambah 7. Selesai. Nah, polanya harus dipahami. Selama kuliah tuh polanya harus dipahami. Nanti idenya ya waktu ketemu soal. Itu juga tahapan yang harus dilewati. Coba diamati dulu. Oke, berikutnya kita bahas soal berikut ini. Yang B. Tentukan turunan pertama terhadap X dan turunan 2 terhadap X dari fungsi implisit ini. Itu. Kenapa yang ini D kuadrat Y, sementara yang bawahnya D? Itu makanya ke guru saya. Nanti guru saya tanya ke kakek guru saya. Akhirnya harus nanya ke yang udah mati dan reinkarnasi jadi kamu. Oke, prinsipnya kayak tadi, turunkan kedua ruas terhadap X. Nah, ini perkalian. Turunan yang depan kali ini ditambah yang depan kali turunan ini. Betul? Oke. Jadi apa? Coba diktain. Yang ini hasilnya apa? Turunannya. 3x kuadrat kali apa? Ditambah. Mantap si Najwa. Kamu Najwa kan ya? Ya, Nashwa. Mantap nih ya. Mantap sekali. Oh, saya belum turunkan ini. Masih dinotasikan. Turunan yang depan kali ini ditambah yang depannya tetap kali turunan yang Y pangkat 4. Belum dihitung ya. Yang ini min 1 diturunkan 0. 0 diturunkan 0. Oke, ini yang diomong Najwa tadi. Kalau nggak paham, Najwa aja Najwa. Susah kamu mah Najwa. Hmm? Udah tinggal disusun. Ya aksennya sama dengan ini. Ya. Paham? Hah? Apa? Hilang. Tuh, gedein tuh. Paham tidak? Saya lanjut ya. Ini harus dikecilin supaya bisa apa?
Scroll. Turunan 2-nya jangan ngitung dari sini, rumit. Karena ini pembagian. Pembagian rumit, apalagi faktornya banyak. Jadi saya hitung dari sini. Baru dinotasikan, belum dihitung. Kalau ditutup saya nggak jelas suaranya ya. Baru dinotasikan, belum dihitung. Nah, dx dari ruas kiri, dx juga dari ruas kanan. Yang ini kembali kan perkalian. Nah, Irsad, ini lihat perkalian lagi menjadi belum dihitung, baru dinotasikan. Turunan yang ini, yang depan, kali ini, ditambah ini tetap kali turunan yang Y pangkat 4. Jadi 2 suku ini hasil dari yang ini ya. Belum dihitung turunannya. Ditambah, nah yang ini ada 3 suku. Yang ini ada 3 suku. Atau saya tulis aja lah. Ketawa we. Kudu ganti dosen kayaknya. Hah? Biar kasih yang galak. Pak Muklis itu. Kabur lagi. Oke, yang ini 2 suku. Jadi turunan dulu yang 3x kuadrat belum dihitung ya. Kali Y pangkat 4 ditambah yang ini tetap gitu kali turunan yang gitu. Nanti hitungnya. Nah, yang ini ada 3 suku. Saya pecah menjadi 1 bagian dan 1 bagian. Jadi 2, pecah 2. Turunan yang X pangkat 3 dikalikan sisanya gitu. Ditambah X pangkat 3-nya tetap kali turunan sisanya. Oh, boleh. Bukan boleh, harusnya begitu. Kalau 2 bagian berapa? Kalau nggak berpecah jadi 3. Nggak bisa. Wah, Oke, ini saya hitung menjadi 6x, betul? Yang ini saya hitung menjadi apa ini? Y pangkat 4 itu benar apa? 4 Salah. Hah? 4 pangkat 3 reaction. DY dx ya. Kalau nurunin Y itu kali DY dx. X pangkat 3 menjadi 3x kuadrat kali 4 Y pangkat 3 Y aksen. Ditambah X pangkat 3. Nah ini masih rumit. Perkalian kan? Saya nggak ngitung dulu. Pakai rumus kayak tadi lagi. Turunan dari apa? 4Y pangkat 3 dikali Y aksen ditambah 4Y pangkat 3-nya tetap kali dari ini ya. Pakai perkalian lagi. Irsad, paham nggak? Hah? Ini tetap saya salin aja. Y pangkat 4 ditambah 3 jadi 12. X kuadrat Y pangkat 3 Y aksen ditambah berapa itu? 12x kuadrat Y pangkat 3 Y aksen. Sama ya bentuknya ini. 12. Ya nanti bisa disatukan. Ditambah. Nah ini apa nih? Turunan Y pangkat 3 apa? Nah. Jadi 12. Kali X pangkat 3 depannya. 12. Hah? Kali Y aksen. Ini ada Y aksen lagi ya.
ditambah 4 X pangkat 3-nya saya masukkan, Y pangkat 3, kali turunan dari Y aksen apa? Aksen. Nah, gitu. Tinggal disusun. Yang ada Y double aksennya kita kumpulkan. Mana yang ada Y double aksennya? Hah? Hanya 4 itu aja ya? Yang lainnya kebelakangkan. Minus 6X Y pangkat 4. Berapa lagi? 24. Ini disatukan ya? Ya biarin ya aksen kuadrat. Ya aksen pangkat 2 gitu. Ya double aksen sama dengan tulis lagi dibagi, cepat nulisnya. Kalau diminta turunan 2-nya hanya dalam X dan Y, ya aksennya harus diganti sama yang di atas. Kalau pertanyaannya turunan 2-nya nggak disyaratkan apa-apa, ya udah gini aja. Kadang-kadang diminta tuliskan turunan 2-nya dalam X dan Y saja. Jadi Y aksennya harus dihilangkan. Pakai yang dari atasnya. Ini siapa namanya? Si hijau. Catherine. Katarina. Katarina kamu? Yang suka lari? Bukan, ini Catherine. Oh, Catherine, Katarina. Paham nggak? Terakhir, saya crop. Jangan ngobrol kalau ngobrol lama. Garis normal, ngerti nggak apa itu garis normal? Hah? Garis yang nggak sinting gitu ya? Hah? Garis normal, paham nggak? Garis yang tegak lurus, garis singgung ya. Oke. Tentukan persamaan garis singgung, garis normalnya nanti aja, terhadap fungsi ini, implisit ini, di titik 01. Nah, kita periksa dulu. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, ini betul nggak dipenuhi? Artinya masukkan X-nya 0, Y-nya 1, betul nggak hitungannya jadi 2? Hah? Apa gini-gini? Kucing juga tahu, 1 dikurangi 0 tambah 1 ya 2. Ya, dihitung. Hasil ngitung ya. Oke. Jadi, jelas 0,1 pada grafik. Sehingga kemiringan garis singgung apa? Kemiringan garis singgung adalah apa? Tur DYDX di titik ini ya. Ya. Ini kalau saya sebut titik P itu, ya DYDX di titik P itu ya. Karena dia titik singgung, udah pada grafik. Oke, jadi kita harus cari DYDX. Gimana? Ini implisit kayak tadi. Turunkan kedua ruas terhadap X. Sama dengan turunkan juga ruas kanannya terhadap X. Cepat, ini apa?
Nah, begitu. Min. Ini perkalian, jadi apa? Langsung dihitung Kak Rahmat. Coba saya kurung, hasil turunannya apa? XY kuadrat. Hah? Hah? Apa, apa, apa? Hah? Ini XY kuadrat kalau diturunkan jadi apa? Hah? Enggak mau X-nya dulu turunkan. Ya, kasih Pak. Miring nggak sama miring. Nah tua. Ah, yang nggak bisa aja, saya nggak bisa. Ini XY kuadrat diturunkan apa? Turunan ini paham nggak ini? Alvina paham nggak? Bilbina paham nggak? Semua bina-bina itu. Ina-ina. Irsat paham nggak? Yang ini cos XY. Turunannya jadi apa? Min sin. Kali turunan dalamnya ya. Kali turunan ini. Perkalian lagi. Jadi berapa? Hah? Satu-satu teratur yang depan dulu. 1 kali Y aksen. Salah. Ini diturunkan 1 kali sisanya ditambah. Jadi ini min sin ya. Dikalikan apa? Ditambah itu. Itu. Nah, saya mau nyari Y aksen kan, mau nyari ini di titik P. Mau nyari ini, ya masukkan aja. Saat di titik P, X kan 0, Y-nya 1 ya. Masukkan ke situ. 3 kali Y-nya 1. Berapa ini? Hah? 1 kuadrat ditambah X-nya 0 kali 2Y, kali 2Y lagi salah. Itu min sin 0 kali 1 ditambah 0 kali Y aksen. Yang ini hilang 0 ya. Jadi ketemu kan? Berapa ini? Y aksennya 3 dikurangi 3. Habis? Enggak, ini 0, ini 0. Itu? Belum selesai. Persamaan garis singgung ditanya. Y min berapa? Sama dengan 1/3 kali X min berapa? Y min 1
Gitu? Persamaan garis normal, paham nggak kamu? Ada min 3 kan? Iya, karena Dikaliin harus? ini harus min 1. Lagi dia biar pintar sampai jam 2. Wah, ini Garis normal, enggak min tegak lurus. Ah, kamu mah sekolah SF internasional atau? saya Oh, SMA internasional? di SMP. Oh. Hah? Yang tadi teh di mana? Ada banyak tadi teh. Nanti ya, nyari kunci dulu. Sampai jam 4 aja dikunci dulu. Biar pintar.